Apakah ini bisa jadi salah satu bentuk kritik terhadap pemerintah ketika ada kebijakan yang nggak sesuai terus dituangkan dalam bentuk seni? Sebenarnya tidak hanya kritik tapi juga pertemuan gitu. Bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita baca, apa yang kita alami juga ke pemerintah. Apakah harus keluar dulu Mbak dari Jogja biar seni itu bisa dalam tanda kutip menghasilkan? Sebenarnya kalau ngelihat kasus-kasusnya memang ada yang begitu. Jadi kadang-kadang kita harus mencari, opsinya banyak. Kalau misalnya kamu nyebutnya keluar daerah, keluar negeri, keluar disiplin juga, itu jadi satu opsi gitu. Ya kita bilang Jogja itu kota seni tapi agak susah kayaknya hidup dari seni nih ya. Aku kok enggak, aku ya? fine-fine aja dari enggak ya, dulu. Mas ya? Oke, halo semuanya, kembali lagi di The Tribes, medianya rakyat Jogja. Kali ini masih di segmen Yuk Hidup Yuk, karena banyak orang hidup yang nggak benar-benar hidup. Makasih Mas. Thank you. Apresiasi seninya tinggi nih. Ya, teman-teman, kali ini Tribes lagi ada di markasnya GPI ya, Garasi Performance Institute. Oke, ini barang dari teman-teman GPI juga. Mungkin kita boleh kenalan dulu kali ya buat pertama-tama. Dari Mbak Nia dulu mungkin boleh. Oke. Aku Nia. Aku di sini sebagai manajer usahanya Garasi Performance Institute. Manajer usaha. Oke. Kita berusaha untuk hidup. Berusaha keras Boleh. untuk hidup. Mic-nya coba Bang. Berusaha keras. Oke. Lanjut Mbak Nia. Oke. Iya, apa lagi ya kenalannya? Mungkin itu dulu. Itu dulu ya. Jadi sebagai manajer usaha. Oke. Monggo, Mas. Saya Yudi Ahmad Tajudin. Oke. Saya ko-inisiator Garasi Performance Institute. Oke, berarti yang memulai untuk mendirikan ini gitu, Mas? Salah satu. Oke. Karena ada banyak yang mulai. Oke, nanti kita cerita lebih lanjut tentang itu ya. Terima kasih Mas Yudi. Monggo, Mbak Eca. Ya, aku Eca, aku co-artistic director Garasi Performance Institute. Oke, co-artistic director. Ini jabatannya agak nggak umum ya, Mbak ya mungkin ya. Boleh dijabarkan nggak kira-kira ada apa aja sih sebenarnya dari posisi-posisinya gitu mungkin dari GPI ini, strukturalnya gitu mungkin. Siapa yang bisa ngomong mungkin? Kalau jabatan ada direktur. Oke, direktur GPI. Lalu ada co-artistic director. Oke. Ada dua ya? Ada dua. Oke. Ada aku dan Eka sebenarnya. Keduanya Eka namanya? Iya. Oke. Aku Eka tapi panggilnya Eca. Eca, Nah, oke. kalau Eka satunya panggilannya Gembul. Gembul? Iya. Oke, siap. Salam kenal. Dia tinggalnya di Maumere. Oh, oke. Lalu ada bagian pedagogi. Lengkapnya Koordinator Luna pedagogi. Karisma. Koordinator pedagogi. Luna Karisma. Itu dia di Solo. Di Solo, oke. Iya. Lalu jaringan usaha. Manajer usaha. Oke. Nia. Lalu ada jaringan. Ada manajer jaringan. Manajer Sohibur jaringan. Ridho. Iya, Sohibur Ridho. Dia Madura dan Jogja. Lalu ada Koordinator festival yang Oke. mau jalan ini. ya ada Mbak Sita, dia Jogja. Oke. Siapa lagi ya? Sudah? Ya, Udah ya? itu tuh kita nyebutnya tim pengurus. Iya. Oke, pengurus harian. Itu tim pengurus harian. Tapi kayak sebenarnya Garasi Performance Institute tuh kan punya jaringan banyak banget dan ada kita nyebutnya apa ya? Ya, inisiator. Garasi Performance Institute tuh intinya rumah bersama Oke. dari beberapa kolektif dan individu seniman yang tersebar di banyak kota. Ada di Maumere, di Bali, Bali Denpasar ya. Ada Makassar, ada Madura, ada Jakarta, Bandung, Solo, di samping Jogja. Oke. Jadi masing-masing kolektif dia independen, juga aktif ya.
sebagaimana individunya juga. Jadi tapi ada beberapa hal yang kami percakapkan, kami diskusikan di Garasi Performance Institute ini gitu. Oke, baik. Cukup menarik ya melihat kolaborasi dari berbagai daerah tadi gitu ya, Mas Mbak ya, dari seluruh Indonesia. Mungkin boleh nggak diceritain gimana sih awalnya Garasi Performance Institute ini bisa terbentuk gitu? Mungkin Mas Yudi. Awalnya tuh memang ada, sebelum Garasi Performance Institute itu ada Teater Garasi namanya. Oke. Nah, Teater Garasi itu punya program-program. Sebenarnya kalau mau dirunut tuh bisa jadi sampai dari 2013 lah ya. Tapi yang lebih tegas itu mulai 2017 itu program-programnya itu tentang membangun jaringan. Oke. Menciptakan jaringan dan bekerja di dalam jaringan yang kemudian terbangun. Jadi 2017 misalnya ada program Performing Differences, bahasa Indonesianya kami terjemahkan sebagai antaragam. Itu Teater Garasi waktu itu ke Madura, ke Flores Timur, Maumere, ke Kalimantan dan ke Sumbawa. Itu memang jalan-jalan ya, intinya membangun kontak lah, membangun pertemuan. Terus juga ada program di sini sendiri ada program Majelis Dramaturgi yang mengundang pelaku-pelaku seni pertunjukan ya, para pembuat seni pertunjukan dari beberapa kota, kebanyakan di Jawa. Kalau Majelis Dramaturgi diundang ke Jogja untuk workshop, untuk berdiskusi tentang teater, pertunjukan gitu ya, secara luas dan mendalam. Terus ada program Open Lab, itu kayak course ya, kursus lah gitu ya, short course gitu 6 bulan gitu. Itu juga open call dari banyak daerah gitu. Ada program juga namanya Kabaret Khairil. Itu presentasi karya-karya yang sedang bertumbuh gitu di sini gitu, dan kemudian didiskusikan di Majelis Dramaturgi. Kami menyebutnya Kopi Pagi Majelis Dramaturgi. Jadi ada sekian program itu yang kemudian beberapa program memang membentuk jaringan, bekerja di dalam jaringan, tapi kemudian juga program yang lain jadi tercipta satu jaringan gitu. Nah, beberapa teman yang lahir atau hadir di dalam jaringan itu kemudian semacam punya kesamaan visi, ngelihat pertunjukan, makna pertunjukan di komunitasnya, di lingkungannya gitu, dan kemudian bersepakat yuk kita meneruskan jejaring ini gitu, dan membuat satu rumah bersama gitu, yang kemudian disebut sebagai Garasi Performance Institute itu gitu. Memang sejauh ini base-nya masih di Jogja ya, Garasi Performance Institute, tapi idenya ini program-programnya juga akan bergerak gitu dari satu kota, dari satu pulau ke pulau lain gitu. Kurang lebih begitulah. Itu tahun berapa Mas kalau boleh tahu mulai terbentuknya GPI itu? GPI itu mulai secara formal terbentuk baru akhir Januari lalu. Oh, baru kemarin ini ya, berarti. Secara formal ya. Karena sebenarnya kan programnya, pergaulannya itu sudah berlangsung sejak dari 2017 lah gitu. Nah, pertanyaan follow up nih Mas Yudi. Mungkin ada nggak sih keresahan yang mungkin jadi dasar gitu bersama tadi, selain mungkin karena punya visi tadi mengembangkan seni pertunjukan gitu ya. Ada nggak sih keresahan lain yang mungkin jadi kayak ini kita harus bentuk nih gitu GPI ini? Sebenarnya salah satunya itu ya. Jadi pertama itu karena kami tuh merasa ketemu dengan cara ngelihat pertunjukan gitu. Buat kami misalnya pertunjukan bukan cuma menghibur misalnya ya gitu. Itu jelas punya peran itu, tapi juga pertunjukan itu bisa digunakan sebagai cara membaca kenyataan gitu, cara membaca problem yang sedang terjadi di lingkungan sekitar, di masyarakatnya. Juga kemudian kami juga bisa melihat pertunjukan itu juga bisa menjadi satu cara untuk menawarkan diskusi lah gitu ke publik. Nah itu tuh kami punya kesamaan di sana gitu ya. Saya juga pernah ngelihat gitu bahwa pertunjukan itu bisa jadi, kalau mau dibahasakan itu laboratorium kewargaan gitu. Jadi bagaimana warga itu mengidentifikasi soal-soalnya, membicarakan soal-soalnya, dan mungkin mencari bagaimana melampaui soal-soal itu gitu melalui pertunjukan. Dalam bentuk seni pertunjukan. Dalam bentuk seni pertunjukan. Ini kayak misalnya Echa barusan bikin karya di Berau ya. Dia kan juga asal Berau ya. Dia bikin karya site spesifik. Nanti Echa bisa cerita pastinya itu tentang ya situasi di Berau gitu, lingkungan di Berau di situ gitu, yang lingkungan yang di tempat itu gitu, problem di tempat itu gitu, merespon atau potensi lokasinya, merespon lokasinya.
Terus juga ada beberapa teman Madura misalnya bikin festival, tapi festivalnya di desa, di Kampung Lembana namanya di Sumenep gitu. Itu juga bagian dari bagaimana seni gitu mencoba menjadi ruang kewargaan juga lah gitu intinya. Mungkin bisa cerita itu karyanya. Boleh, baca. Iya, jadi karyanya Eskapade Utopia gitu. Karena di Brau ini kan di Kalimantan Timur. Yang banyak penyunya itu ya, Mbak ya? Nah, iya banyak penyu, ada pulau Derawan. Ya, jadi itu sangat lekat imajin dengan pariwisata, tapi juga ikonik lah ya. Gitu. Ikonik, tapi juga pertambangan juga gitu. Betul. Karena batu bara, terus sawit gitu. Dan kami ingin membaca ulang gitu kota kami gitu, kampung kami dengan situasi itu gitu. Bagaimana sih warga membaca peristiwa itu melalui tubuhnya, melalui ingatannya gitu, dan melalui kisah-kisah warganya, begitu sih Mas. Jadi kami menyulam itu menjadi karya instalasi, karya koreografi, dan karya proyek arsip, proyeksi arsip gitu. Gitu. Nah, menarik nih apa yang disampaikan Mbak Echa. Kan ini berarti terkait suara rakyat ya dalam tanda kutip terhadap fenomena apa yang terjadi di daerah mereka masing-masing gitu, dan dituangkan dalam bentuk seni. Sebenarnya The Tribes itu juga selalu ya menyuarakan suara orang-orang Jogja gitu. Mungkin kalau yang kita tahu umum terkait UMR, terkait rumah mahal gitu-gitu. Cuman kita suarakan dalam bentuk ya kayak gini gitu, verbal gitu, yang ngomong, diskusi dengan narasumber. Nah, apakah ini bisa jadi salah satu bentuk kritik juga Mbak sebenarnya, mungkin terkait terhadap pemerintah gitu, ketika ada kebijakan yang nggak sesuai terus dituangkan dalam bentuk seni gitu? Sebenarnya tidak hanya kritik, tapi juga ya penekanannya adalah pertemuan gitu. Bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita baca, apa yang kita alami juga ke pemerintah atau ke stakeholder yang lain, kayak gitu sih Mas. Berarti sebenarnya kalau pemerintah atau stakeholder tadi yang dalam tanda kutip disinggung gitu, bisa mengerti apa yang dimaksud sama seninya, ini bisa jadi bentuk pesan gitu ya, yang akhirnya oh ternyata ini yang dirasakan masyarakat gitu ya. Nah mungkin kalau mau bertumbuh bersama gitu antara negara dan warga ya, kalau aspirasi gitu ya, isu-isu yang dilontarkan oleh teman-teman seniman di karyanya ya, itu kemudian jadi usaha bersama untuk memperbaiki keadaan kan gitu. Tapi suka didengar nggak Mas kalau seni ini gitu? Ada nggak sih respon dari pemerintah yang kita dengerin gitu? Di beberapa kasus aku kira mesti dilihat kasus per kasus ya gitu. Di beberapa kasus ya didengarkan, ya cara mendengarkan dan bagaimana menanggapi apa yang didengarkan itu bisa berbeda-beda gitu. Ya misalnya di Echa mesti dilihat tuh bagaimana katakanlah pemerintah daerah gitu ya mendengar apa yang disampaikan atau diberlangsungkan di dalam pertunjukannya Echa dan teman-teman itu. Misalnya di Madura juga pemerintah desa misalnya kan gitu, bagaimana menanggapi apa inisiatif dari teman-teman di Lembana gitu, di Madura, di Sumenep itu di Maumere. Di Maumere itu festivalnya yang ada teman dari Maumere namanya Komunitas KH yang bagian dari GPI. Mereka baru saja membuat festival yang membuka gubernur. Sementara di dalamnya juga ada banyak kritik atas pemerintahnya gitu, juga kritik atas misalnya institusi agama di sana gitu. Jadi aku kira pasti mereka mendengarkan gitu, orang gubernurnya datang, ketua DPRD-nya datang gitu. Jadi mendengar, tapi bagaimana itu diproses itu udah praktik yang lain ya, di wilayah yang lain gitu pemaknaan ya Pak. Ya pemaknaan, dan nggak tahu lah tanggapannya seperti apa, dan berbeda-beda ya. Betul. Berbeda-beda skala. Misalnya ini sampelnya kan Berau gitu ya, terus Sumenep itu desa, ini di Maumere misalnya kota gitu ya. Beda lagi nanti ketika di praktik kesenian di kota yang sudah sangat urban gitu misalnya, yang kompleksitasnya mungkin lebih banyak gitu ya. Nah itu juga akan, aku kira nanti cara melihatnya akan berbeda juga gitu. Mungkin aku lanjut ke Mbak Nia nih, kasihan dari tadi nggak diajak ngobrol mungkin. Menemani aja. Nah Mbak Nia, terkait kita balik ke GPI ya. Kan banyak ya, Jogja itu kan
tempatnya seni ya, apalagi daerah selatannya gitu. Ya kayak kita tahu banyak ada kampus-kampus seni gitu, terus juga banyak komunitas-komunitas. Mungkin hub kayak GPI ini juga banyak gitu di Jogja. Apa sih Mbak yang ngebedain GPI ini sama hub-hub lainnya? Kalau menurutku yang cukup membedakan tentu aja karena ini base-nya apa ya, studionya memang ada di Jogja. Oke. Tapi sebenarnya secara anggota dia secara kelompok dia tersebar di mana aja di yang tadi udah Mas Yudi sebutin. Oke. Ragam. Bandung belum kesebut ada orangnya Iya. soalnya. Oh iya. Bandung belum Halo bisa. Bandung. Sebenarnya kamu udah nyebut Bandung sih Mas, tadi. betul. Benar. Itu terus ketika lagi ngumpul, terus bayangin kekayaan obrolannya di GPI seperti apa gitu, apalagi semua sama-sama membicarakan seni pertunjukan gitu. Jadi di sini jadi kayak tempat belajar bareng yang nggak hanya nggak hanya di Jogja gitu, nggak hanya dari Jogja gitu. Jadi banyak, mungkin kamu bisa nambahin. Ya kami belajar dari keragaman juga Ya. kan. Oke. Ya. Jadi karena ini GPI itu dibentuk oleh keragaman gitu, ragam kultur, ragam soal juga ragam pendekatan gitu. Nah kita saling belajar satu sama lain. Di samping juga saling berbagi resource. Jadi kan ya di seni pertunjukan katakanlah gitu, resource-nya kan juga nggak melimpah gitu ya. Jadi terbatas. Nah, bagaimana kami juga berbagi resource gitu, di samping berbagi pengetahuan. Oke. Menarik. Mungkin aku lanjut ke tadi masih tentang Jogja itu kota seni ya. Ya kita bilang Jogja itu kota seni, tapi agak susah kayaknya hidup dari seni nih ya, Mas Mbak. Aku kok enggak, aku ya? fine aja dari enggak ya, dulu. Mas ya? Iya, karena stigmanya kayak gitu. Misalnya nih ya, kita mau kayak ngelamar anak orang gitu. Apa kerjaannya? Seniman gitu. Wah, nggak pasti nih income-nya, kan stigmanya kayak gitu. Nah, mungkin bisa dijawab nih sama teman-teman GPI. Bener nggak sih kayak gitu? Mungkin dari Eca-Eca yang baru, Boleh. belum lama menikah. Oh belum lama boleh. Gimana nih Mbak Eca? Selamat by the way. Ya, makasih. Udah lama banget sih. Udah ya. Apa ya? Sebenarnya seni karena kalau dari aku sendiri sih melihat itu tidak hanya sekedar apa ya, angka gitu. Materi gitu ya? Materi Oke. gitu, tapi juga banyak hal yang bisa memperkaya aku seorang istri, ibu, Oke. dan seniman gitu. Kayak tadi Mas Yudi bilang berbagi resource gitu. Jadi itu juga aku lihat sebagai hal yang bisa memperkaya diriku sebagai seniman gitu kan. Karena kayak apa ya, teman cerita, terus teman berbagi ruang untuk apa ya, untuk karya itu, untuk apa ya, memperkaya karya gitu. Dan ya tentu saja kayak income bulanan kayak institut GPI gitu juga ya memberikan Nggak stabil. Beda stabilan. Langsung dibalas sama Mas Yudi. Ya karena ya kalau dari aku sih banyak hal yang kulihat akhirnya bisa memperkaya aku gitu. Selain materi tadi ya, ya. selain materi tadi. Oke. Gitu. Ya, tapi kadang-kadang juga ini ya karena aku lebih duluan lah ya di seni pertunjukan di Senior ya Mas ya. Enggak lebih duluan aja gitu. Bukan salah siapa-siapa. Apa namanya? Yang kemudian kalau ukurannya profesionalisme ya. Artinya profesionalisme kan satu bayangan tentang profesi. Oke. Ya kan? Isme itu artinya satu pandangan atas satu profesi tertentu yang sebenarnya setiap pandangan atas profesionalisme itu kan juga membayangkan ada satu lingkungan pendukungnya gitu atas profesi itu. Oke. Gitu kan. Nah, dalam kerangka profesionalisme misalnya kapitalistik gitu katakanlah ya, profesionalisme industri lah gitu ya. Itu memang kalau di seni pertunjukan memang tidak tergambar dengan jelas, dengan itu yang membuat misalnya stigma itu muncul gitu ya. Proyeksinya mungkin Ya, kemudian juga gitu banyak seniman juga banyak teman-teman seniman muda misalnya juga susah membayangkan jalurnya, rute perjalanannya ke depan. Itu iya, karena memang lingkungan profesionalnya itu tidak terlihat dengan jelas gitu, tidak tersedia gitu katakan. Nah, sehingga banyak seniman kemudian harus mencari jalannya sendiri gitu. Nah,
Dan sebenarnya kemudian juga selalu ada gitu, selalu ada seniman yang bisa menemukan rute-rute itu. Katakanlah kalau kita ngomong pasar gitu, kan pasarnya bisa jadi nggak ada, misalnya nggak ada di kota ini gitu, tapi pasarnya bisa jadi ada di kota lain atau ada di negara lain gitu. Ilustrasi yang paling salah satu yang paling konkret adalah misalnya ada festival-festival seni pertunjukan di luar sana gitu, yang ketika kita bisa mengaksesnya kemudian itu juga akan jadi akan membantu di soal itu tadi, soal hidup sehari-hari lah gitu. Ya. Bahkan juga di beberapa teman kan bukan cuma membantu senimannya tapi juga membantu kelompoknya gitu, komunitasnya. Itu baru satu. Yang juga seringkali tidak terlihat karena karakter seni pertunjukan katakanlah kontemporer gitu yang tidak dibatasi oleh medium disiplin itu sebenarnya kemudian aktivitas atau keterlibatan seniman itu banyak juga melebar gitu. Misalnya jadi mengajar workshop di mana bukan cuma di bidang kesenian gitu, bekerja dengan keseniannya tapi bekerja di tempat lain, misalnya jadi fasilitator workshop kepemimpinan misalnya gitu. Jadi fasilitator workshop community organizing gitu ya di NGO gitu misalnya. Itu kemudian juga jadi sumber penghidupan sebenarnya dan itu sudah banyak terjadi juga gitu. Saya juga menempuh rute-rute itu gitu. Jadi berarti lebih ke pinter-pinter cari peluang dan pasar gitu kali ya Mas ya? Ya. Ya di seni pertunjukan pasarnya harus didefinisikan sendiri. Nah aku ke Mbak Nia. Mbak tadi Mas Yudi sempat bilang kalau kita nggak menemukan pasarnya ya kita harus cari gitu. Kalau emang ada di luar dan itu bisa mendatangkan income, ya kita harus datengin gitu ke sana. Mungkin di luar ini dalam arti di luar daerah ataupun di luar negeri bahkan ya Mas ya. Nah apakah harus keluar dulu Mbak dari Jogja biar seni itu bisa dalam tanda kutip menghasilkan tadi? Sebenarnya kalau ngelihat kasus-kasusnya memang ada yang begitu, tapi lebih karena yang tadi Mas Yudi sebut itu nggak pernah rutenya belum jelas aja. Jadi kadang-kadang kita harus mencari, opsinya banyak. Kalau misalnya Mas Yudi tadi nyebut misalnya kamu nyebutnya keluar daerah, keluar negeri, keluar disiplin juga itu jadi satu opsi gitu. Jadi maksudnya nggak hanya terbatas pada wilayah seni-seni pertunjukan, tapi misalnya di wilayah tadi personal development gitu-gitu tuh kita masuki juga karena teaching sebenarnya gitu ya. Benar, karena misalnya apa yang kita laku-lakunya seniman tuh sebenarnya bisa digunakan dalam praktik sehari-hari. Karena kan misalnya dalam membangun sistem customer service gitu, itu kan ada caranya tuh. Ya betul. Ada seninya dalam menjawabnya. Nah, aku ketemu tuh banyak seniman-seniman yang melakukan itu gitu. Jadi ada satu seniman pertunjukan, dia dari musik gitu, dia cerita, "Mbak, aku sekarang kerja kantoran gitu. Dulu aku ditanya sama calon bos waktu dia interview, kamu kan seniman, kamu bisa bangun pagi nggak?" Gitu. Stigmanya sampai situ ya Mbak ya? Sampai situ. Terus jawaban dia bagus. Ya memang ada seniman yang gitu sih, bangunnya siang. Salah satu dari kami tuh parah tuh. Salah satu. Terus dia jawabnya, "Mas, seniman tuh fleksibel. Jadi Mas mau saya minta saya bangun pagi, saya juga bisa." Nah, fleksibilitas itu sebenarnya bisa kita lihat di banyak lini gitu. Kita bisa nyusup di wilayah seni-seni yang lain, disiplin-disiplin yang lain, wilayah kerja-kerja yang lain gitu. Itu juga yang lagi coba diupayakan sama Garasi Performance Institute misalnya. Kita bikin beberapa program pelatihan olah tubuh gitu. Nah, yang boleh ikut olah tubuh tuh nggak cuman aktor gitu yang perlu belajar olah tubuh, tapi ada MC, ada orang yang misalnya kerjanya komunikasi, itu tuh mereka boleh ikut nama kelasnya kelas raga gitu. Jadi gimana kan presence istilahnya, kehadiran gitu-gitu tuh, itu hal-hal yang diajarin dalam kelas itu. Jadi kalau kita lihat mungkin kita perlu ngelebarin lagi ini ya, senimannya jadi kayak ya udah itu praktik gitu, kayak berapa di sini banyak laku apa Bang? Laku berapa Mbak? Laku
Ada yang laku, ada yang lagu. Oke. Intinya adaptif ya Mbak ya. Seniman itu harus adaptif gitu, ngerespon terkait fenomena ekonomi ini gitu juga ya. Kesempatan memang ya di luar ada gitu, tapi di sini udah mulai banyak, dan tadi yang Mas Yudi bilang pinter-pinter kita ngebaca peluangnya gitu. Oke. Nah, ngomongin soal peluang nih, mungkin nanti siapa aja boleh jawab. Ngomongin soal peluang itu kan pasti ada yang dikorbankan dari peluang itu gitu. Let's say kalau kita ngomongin seniman, ada idealisme yang sering gitu kan disebutin, kalau seniman tuh pasti idealis, beda seniman beda idealisnya gitu. Ada yang beberapa paham yang mereka percaya gitu tentang idealisme. Gimana sih cara ngawinin idealisme ini gitu sama pasar tadi, biar idealismenya bisa ketemu sama pasarnya? Jadi maksudmu kayak ya idealismenya tetap, tapi tetaplah duitnya dapat realistis gitu. Yes, terus tetap tetaplah realistis. bisa makan, betul. Kita bisa tanya sama bapaknya ya, boleh, yang mungkin sudah berkarir kesenian sejak 94. Bapaknya bapakmu. Gimana buat yang muda-muda mungkin bayangin, iya jadi seniman tuh gimana ya? Enggak. Aku kira yang punya idealisme bukan cuma seniman kan. Betul. Jadi di banyak profesi lain juga ada orang-orang yang punya idealisme gitu. Jadi ya lebih kan karena misalnya itu tadi kenyataan produksinya tidak secerah di tempat lain gitu. Jadi isu antara idealisme dan adaptasi dan negosiasi jadi seperti tajam. Padahal di tempat lain juga ada kan gitu. Bahkan banker lah gitu ya, orang yang bekerja di industri bank gitu kan juga mungkin punya idealisme tertentu yang dia negosiasikan dalam kehidupan dalam kerjanya gitu. Harusnya nggak gini. Ya, menurut saya lebih baik begini gitu ya. Harusnya sistem moneter nggak kayak gini, nggak tahu lah ya gitu persisnya seperti apa gitu ya. Tapi sebenarnya kan itu terjadi di semua bidang lah gitu. Nah, kemampuan negosiasi, kemampuan beradaptasi, sebenarnya kalau di saya memang dari dulu itu pegangannya adalah bisa nggak membangun satu jalan yang dialektis gitu. Jadi dialektis itu antara misalnya saya punya kepercayaan gitu, punya visi, punya ide gitu kan gitu. Kemudian kenyataan produksinya seperti apa gitu. Kenyataan produksi itu misalnya ada duitnya berapa gitu, bekerja dengan siapa gitu, di stakeholdersnya siapa, itu kan semua kenyataan produksi gitu. Nah, bagaimana ide, visi, kepercayaan ini ya didialogkan dengan kenyataan produksinya, sehingga kemudian kerjanya adalah hasil dialog antara yang idea gitu dengan kenyataan gitu. Itu yang memang nggak khas, artinya banyak teman melakukannya gitu, tapi memang itu saya pribadi dari dulu berusaha menempuh itu gitu. Dan dengan demikian juga sebenarnya kalau di Garasi Performance Institute kan sebenarnya salah satu pijakannya seni pertunjukan ternyata bisa menjadi ruang untuk membangun critical thinking gitu. Berpikir kritis gitu. Nah, berpikir kritis itu juga tahu menempatkan hal-hal pada tempatnya kan gitu. Jadi ini mana yang diukur dengan satu kerangka ideal tertentu, mana yang diukur dengan kerangka praktis kan gitu. Jadi juga termasuk itu gitu. Oke. Mbak Eca, apakah nggak apa-apa Mbak mengorbankan kayak kalau kita ngomong Mas Yudi tadi, berarti berdamai ya antara mencari titik tengah apa yang ada di prakteknya sama apa yang idenya gitu. Apakah nggak apa-apa mengorbankan kayak ya udah deh, nggak apa-apa deh, karyaku kayak gini aja, yang penting bisa jalan dulu gitu? Sebenarnya jadinya tidak mengorbankan gitu, tapi kemudian ya itu sih pertemuannya itu, maksudnya kondisinya seperti apa, situasinya seperti apa, itu yang kemudian kita cari pertemuannya di mana, kayak gitu sih. Karena ya kayak aku gitu, aku kan juga tertarik dengan arsip gitu kan, kemudian aku dan suamiku akhirnya mencari cara lain juga untuk hari-hari itu dengan kita ini aja nih buka jasa foto pertunjukan gitu. Tapi itu juga cara lain kami untuk melihat bagaimana sih perkembangan pertunjukan tari, kayak gitu. Masih bekerja di idealisme tertentu, misalnya dalam proyek arsip, tapi pada saat yang sama dialogkan dengan kebutuhan pragmatis kan gitu. Dan juga
katakanlah ada yang membutuhkannya kan gitu. Ada seniman, ada mahasiswa ujian yang membutuhkan katakanlah dokumentasi itu. Ya. Ya poinnya Echa aku kira bukan mengorbankan tapi ya memang itu prosesnya gitu. Jadi mengorbankan seolah-olah kemudian ada yang dibuang gitu. Tapi dalam kreativitas saja kan selalu antara misalnya ide pengen bikin sesuatu terus bahannya apa. Itu bukan ada yang dibuang ya dialognya itu gitu, pertemuan antara ide dan bahan itulah kreativitasnya kan gitu. Disesuaikan gitu. Ya disesuaikan, dipercakapkan, jangan-jangan idenya nggak relevan gitu. Ide yang tertentu jangan-jangan nggak relevan dan nggak worth it gitu kan. Nggak bisa dieksekusi gitu. Jadi tapi ya itu selalu dalam tensi ya, dalam tegangan ya gitu. Tapi mungkin kata pengorbanan gitu jadi dramatis ya jadi gimmick jadi sebenarnya kalau mau jalan kan mesti dialektis toh gitu. Iya benar. Kalau mau bergerak dan dimanapun ya artinya bukan cuma di kesenian juga gitu. Saya kemarin habis nonton podcastnya Yandi Lawrence di Magna Talks. Jadi dia direktur film Sore, Istri dari Masa Depan itu. Dia bilang sempat bertahun-tahun nggak ngambil project karena mengedepankan idealismenya. Jadi banyak tawaran project tuh setelah Sore web series katanya. Banyak tawaran project yang datang, cuman mau dibikin kayak Sore, tapi dengan ada product placement yang nyata gitu. Nah Yandi tuh nggak mau, kayak aku nggak mau ini jadi ngiklan banget gitu. Akhirnya proyeknya ditolak. Beneran nggak makan dia. karena idealisme itu jadi dia beneran nggak makan sampai akhirnya dia berdamai. Dia akhirnya menemukan orang yang bisa sama gitu visinya sama dia. Oke, kita akan bikin sesuatu yang ini kita banget gitu. Dan ya mungkin itu ya proses ininya tadi ya Mas ya, berdialognya tadi ya gitu. Akhirnya antara menyesuaikan dengan kebutuhan pasar atau mencari orang yang satu visi sama dia buat bisa mengeksekusi ini gitu. Iya. Tapi juga pilihan misalnya Mas Yandi dengan tidak dan konsisten sama pilihannya, menjadi konsisten di situ, disiplin di situ dengan caranya gitu, itu kan membuat mungkin itu ada magnetnya, bikin dia ketemu sama orang yang bisa mengerti dia gitu. Benar. Nah itu tuh banyak kutemui juga yang ya udah disiplin aja dulu di satu titik yang kamu percayai apa gitu, itu kamu akan membawa magnet ke sesuatu yang entah mendukungmu dari mana gitu, entah akan menyokongmu dari mana gitu, ntar ketemu aja. Itu tuh ajaib-ajaibnya selama aku 10 tahun di Jogja tuh terjadi tuh. Kalau di wayang tuh ada gini, tekan kuwi ditekuni ben ketekan apa sing arep mbok tekani. Anjay. Itu dia. Apaan sih? Apa sih? Apa? Ulang Mas, boleh nggak? Udah lupa Mbak. Udah lupa. Oke, balik lagi ke GPI nih. Katanya mau bikin festival ya, Mbak Nia? Oh, udah jalan ini berarti? Festivalnya akan jalan di akhir Juli ini, 25 sampai 31 Juli. Festival pertunjukan Belum sudah /not yet performance festival. Oke, boleh diceritain nggak Mbak? Aku yang cerita ya, Kak Echa aja. Oh boleh, sebagai co-artistik. Director. Dia aja. Ada apa aja sih di pertunjukan ini selama berapa hari dan ada di mana aja yang bisa kita nikmati? Karena kemungkinan ini akan munculnya di tengah-tengah festival. Yes. Jadi buruan aja registrasi dan ikuti kami di Garasi Performance Institute. Ada seluruh informasi tentang festivalnya. Jadi ini festival pertunjukan yang kami adalah programnya GPI. Rencananya menjadi ruang pertemuan 2 tahunan. Akan ada pertunjukan, simposium, ada 9 pertunjukan, ada 10 simposium yang akan berlangsung. Jadi kalau tadi Mas Yudi sempat nyeritain tentang program-programnya GPI seperti Kabaret Hairil, terus Kopi Pagi Majelis Dramaturgi. Nah ini tuh di festival dia kayak jadi diperbesar gitu. Terus karya-karyanya juga karya-karya termutakhir dari masing-masing seniman. Ada 9 karya dan 6 karya yang sebenarnya itu jadi hasil salah satunya program-program GPI. Proses pembuatan karyanya panjang. Jadi sudah dibicarakan dari ide di GPI gitu. Ada karya dari Surabaya, ada karya dari Makassar. Ada karya dari Jakarta ya. Ada karya dari
Aceh. Aceh. Ada karya dari mana lagi tuh? Surabaya udah. Jakarta ya. Seluruh Indonesia lah ya. Ya beberapa kota dari Beberapa kota Indonesia. di Indonesia. Enggak seluruh lah, Oke. banyak banget kalau seluruh gitu. Ya. Mungkin teman-teman masih bisa nonton pertunjukan, akan ada pertunjukan yang di Museum Benteng Vredenburg. Yes. Karyanya Studio Malia akan mengalami museum, mungkin akan mengalami hal yang berbeda gitu karena aktornya kalian. Oh. Dan juga ada yang diselipkan Yes. gitu, yang Menarik. di luar diorama atau wacana di museum itu gitu. Ya. Benar. Terus ada karya yang Festival Pertunjukan Belum Sudah akan berkolaborasi dengan Art Jok. Terus kita akan menampilkan akan ada karya dari Ishvara Devati, judulnya Lampiran Cyclophames. Jadi bayangin ada tubuh hybrid, tubuh transpuan ketemu Mak Lampir. Kamu ingat nggak film Mak Lampirnya Farida Pasha? Ingat dong. Nah, yang ijo-ijo coba kan. bayanginlah itu akan ada di pertunjukan, ada di Art Jok. Terus nanti untuk di akhir itu ada pertunjukan selama 24 jam 24 jam. di Art Jok. Oke. Itu yang tadi Mas Yudi cerita tentang di Madura ada satu festival di desa. Nah, itu akan hadir di Yogyakarta. Jadi kalau kalian biasa ke warung Madura 24 jam, ini pertunjukannya 24 jam. Oke. Emang terinspirasi dari itu, Mbak? Ya. Salah satu pijakannya. Salah satu pijakannya benar. Jadi silakan bawa sleeping bag, bawa tenda enggak. Ya. 9 karya ini beda-beda banget. Beda-beda banget. Bentuk pertunjukannya, juga cara menontonnya. Betul. Oh. Misalnya ada pertunjukan yang lagi latihan nih, menonton tari tapi dalam gelap. Benar. Apa yang akan terjadi gitu Ya. kan. Jadi menonton melalui indera yang lain gitu katakanlah gitu. Terus ada pertunjuk narasinya beda-beda gitu. Narasi dari Makassar, dari tari Madura gitu. Jakarta itu tentang apa itu tari gitu, tari modern dan tubuh yang cocok atau nggak cocok dengan tari itu gitu. Benar. Jadi ada ya beragam lah, ada 9 ragam setidaknya ya. Jadi bahkan sampai experience menontonnya ya. Ya. Oke. Benar. Ya, Benar. beda-beda. Makanya yang di Studio Malia di Benteng Vredenburg kan itu kan seperti rute nonton di museum gitu. Yes. Tetapi ada yang diselipkan, ada fokus yang beda gitu. Ada narasi yang beda gitu. Jadi pengalaman menontonnya juga seperti pengalaman mengunjungi museum gitu, tapi ada peristiwa pertunjukan yang lain gitu. Oke. Ya itulah cara menontonnya pengalaman pertunjukannya, pengalaman menontonnya akan berbeda-beda. Oke, dan belum pernah ditemuin dimanapun di Indonesia? Enggak lah. Oh enggak. Enggak gitu. Enggak Sukanya jebak-jebak. Tapi dialamin keseluruhan festivalnya karena selain pertunjukan kan ada simposiumnya nih. Yes. Nah, syarat untuk ikut simposium, kamu harus nonton pertunjukannya dulu. Oke, ada checklistnya tuh nanti. Ada checklistnya. Jadi Oke. kayak oke, aku udah nonton, maka aku bisa membincangkan karyanya. Gitu. Jadi silakan dialami keseluruhan festival pertunjukan belum sudah ini. Oke, ke Mbak Eca terakhir. Mbak, apa nih yang wajib banget atau kan tadi menurut Mas Yudi sama Mbak Nia, apa yang wajib banget orang tonton nih dari belum sudah menurut direktur artistiknya? Semuanya dong, Oke. semuanya wajib. Semuanya guys. Oke, itu Mbak semuanya. Nggak ada satu yang paling gitu. Semuanya paling. Oke, keren. Tanggal berapa Mbak Nia? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dari tanggal 25 Juli sampai 31 Juli Oke. 2025. Jangan lupa teman-teman kalau mau lihat info lebih lanjut bisa kepoin Instagramnya Garasi Performance Institute. Garasi Performance Institute. Kalau selesai nonton pertunjukan, capek nonton pertunjukan dan simposium, bisa mampir ke sini. Ini nanti akan jadi kafe, Ini jadi kafe bar GPI gitu. lah. Tempat Oke. chillin ya. Titik kumpul ya. Mas Titik, ya? ya, Titik kumpul. titik kumpul. Saya dramaturgnya. Iya. Ini Dramaturg. festival hubnya di sini. Jadi tiap malam kita akan nongkrong-nongkrong di Garasi Performance Institute. Jadi kamu mau resep-resep soal kehidupan dan mau bertanya gimana jadi seniman, boleh. kesini aja. Boleh, aku mau belajar banget jadi seniman. Ada banyak yang bisa ditanyain. Bisa ketemu performernya juga di sini, Bisa. Mbak? Bisa. Oke. Bisa. Itu teman-teman tentang festival pertunjukan belum sudah. Jangan lupa dikunjungin setiap venue-nya gitu ya mungkin Mbak ya. Ditonton juga setiap pertunjukannya. Itu aja mungkin. Terima kasih teman-teman GPI atas Terima kasih teman-teman obrolan The sore ini. Terima kasih. Tribes. Terima kasih. Kasih. Iya, sama-sama. Lucu Mbak Eca. Itu aja teman-teman episode Yuk Hidup Yuk kali ini. Jangan lupa tonton video
The Tribes lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.